Hey, my name is Benny, and today I will do a presentation about post-colonialist theory as it for final semester exam. So just let's start. Post-colonialist theory adalah pendekatan kritis dalam kajian sastra, budaya, dan sejarah yang fokus pada dampak kolonialisme dan imperialisme, baik dalam masyarakat kolonial maupun pasca kolonial. Teori ini berupaya memahami bagaimana kekuasaan kolonial mengaruhi identitas, budaya, dan hubungan sosial masyarakat yang dijajah. Selain itu, postkolonialisme juga mengeksplorasi cara-cara masyarakat yang dijajah, membangun kembali identitas mereka setelah masa kolonial. Postkolonial criticism adalah gerakan lebih lanjut yang mengacu pada implikasi poststrukturalis yang radikal. Kemunculan kolonial kritik bertumpang tindih dengan postmodernisme dari perspektif postkolonial. Nilai-nilai dan pemikiran sastra barat, termasuk versi-versi postmodernis, bersalah karena etnosentris yang represif. Model pemikiran barat seperti Aristoteles, Descartes, Kant, Marx, Nietzsche, Freud, atau bahkan sastra seperti Homer, Dante, Flaubert, T.S. Eliot telah mendominasi budaya dunia, menginginkan tradisi dan bentuk-bentuk kehidupan dan ekspresi budaya non-barat. Jacques Derrida menggambarkan metafisika barat sebagai metodologi kulit putih yang menyusun kembali dan mencerminkan budaya barat. Metode deskonstruksi telah terbukti menjadi inspirasi utama para kritikus postkolonial. Linda Hudson mencoba untuk mengklarifikasi hal ini dengan membedakan antara tujuan dan agenda politik masing-masing. Postmodernis dan poststrukturalis mengarahkan kritik mereka pada subjek humasin yang bersatu, sedangkan postkolonial berusaha untuk melemahkan subjek imperialis. Bahayanya jelas adalah bahwa subjek kolonial dikonfirmasi dalam pendudukan mereka pada mode ideologis barat yang peran hegemoninya pada saat yang sama diperkuat. Edward Said adalah seorang akademisi, kritikus sastra, dan intelektual publik Palestina Amerika yang paling dikenal karena kontribusinya terhadap teori postkolonial, khususnya melalui karyanya Orientalism. Said adalah tokoh sentral dalam memahami bagaimana kolonialisme dan imperialisme membentuk cara Barat memahami Timur, serta menginspirasi generasi akademisi untuk memeriksa kembali narasi dominan dalam sejarah, sastra, dan budaya. Ia menjadi pelopor dalam menghubungkan studi sastra dengan kritik politik dan sosial. Karyanya sangat relevan dalam memahami globalisasi, hubungan antar budaya, dan konflik geopolitik. Orientalism adalah karya Said yang paling terkenal. Karya ini termasuk dalam trilogi dengan karya yang lebih polemik seperti Question of Palestine dan Covering Islam. Fenomena Orientalism menempati tiga domain yang saling tumpang tindih. Yang pertama, ia menunjuk sejarah dan hubungan budaya selama 4.000 tahun antara Eropa dan Asia. Yang kedua, ilmu yang menegaskan menghasilkan spesialis dalam badan dan budaya Timur sejak awal abad 19. Tiga, gambaran jangka panjang, stereotip, dan ideologi umum tentang Timur sebagai yang lain dibangun oleh para sarjana Barat dari generasi ke generasi. Orientalisme bergantung pada Orientalisme bergantung pada pembedaan yang dibangun secara kulturan antara Barat dan Timur. Karya Said mengacu pada Marxisme sampai batas tertentu. Pada analisis Foucault menjelaskan fungsi representasi budaya dalam konstruksi dan pemeliharaan hubungan pertama dan dunia ketiga. Analisis harus dipahami dalam arti sepenuhnya sebagai sesuatu yang bertentangan dengan arus dekonstruktif utopis. Said menolak pandang bahwa ujaran berada di dunia dan teks dipisahkan dari dunia hanya memiliki eksistensi yang samar dalam benak para kritikus. Said percaya kritik terkini melebih-lebihkan ketiadaan batas interpretasi karena ia menulis hubungan antara teks dan kenyataan. Dalam Orientalisme, Said juga sangat peduli dengan para administrator dan cendekiawan konformis yang mengekspresikan afiliasi yang tidak kritis dengan cara presentasi Barat yang dominan atas dunia non-Barat. Bagi Said, intelektual postkolonialisme secara implisit ada intelektual yang modern, yang ada secara bersamaan di dalam dan di luar rezim dominan. Said mengkritik bagaimana dunia Barat menggambarkan dunia Timur tentang
Konsep ini bukan hanya tentang referensi geografis, tetapi juga mencakup cara Barat menciptakan gambaran stereotip yang menempatkan Timur sebagai eksotis dan misterius, tidak rasional dan primitif, dan juga lemah dan membutuhkan pengawasan Barat. Said berargumen bahwa Orientalisme adalah alat kekuasaan dan dominasi, di mana representasi ini membenarkan diskursus mengacu pada konsep Michael Foucault, yaitu sistem pengetahuan yang dikendalikan oleh pihak yang berkuasa. Eh, Gayatri Sakaforty Spivak, lahir pada 1942, adalah seorang akademisi, kritikus sastra, dan teoretikus feminis asal India yang terkenal karena kontribusinya dalam postkolonial. Salah satu karya paling berpengaruhnya adalah Hands of Alter Speech, yang menjadi landasan penting dalam kajian postkolonial, feminisme, dan teori kritis. Spivak juga dikenal karena penerimaannya atas Delagrametologi oleh Jacques Derrida yang membantu memperkenalkan deskonstruksi ke dunia akademik berbahasa Inggris. Spivak adalah kritikus postkolonial yang juga mempelajari deskonstruksi. Spivak mengacu pada Marxisme, feminisme, elektrisme hibridia yang sangat anti-fondasionalis. Metode Spivak bersifat deskonstruktif seperti Derrida. Ia tertarik bagaimana kebenaran dibangun daripada mengungkap kesalahan. Ia berkata, dekonstruksis hanya dapat berbicara dalam bahasa hal yang dikritiknya. Satu-satunya hal yang benar-benar didekonstruksi adalah hal yang di dalamnya seseorang terperosok secara intim. Karya Spivak sangat menarik karena ia menjadikan faktor etnis, kelas, dan gender yang tidak sinkron dan sebagai kontradiktif yang membentuk identitas tersebut sebagai subjeknya sendiri. Ia menelusuri kesulitan postkolonial dalam dunia yang dijajah baru dalam kasusnya sendiri serta dalam teks tradisi Barat atau India yang ia telaah. Apa yang tampaknya bergabung dengan aspek karyanya adalah strategi bernegosiasi dengan struktur kekerasan yang dipaksakan oleh liberal Barat untuk dicampur tangan dan mengubah sistem dari dalam. Kesadaran Spivak akan kaum bawahan tidak dapat berbicara membuat pertanyaan tentang kejelasan menjadi semakin relevan. Tentu saja tidak ada seorang pun dapat mengambil posisi yang bebas dari batasan lembaga akademis dan struktur kekuasaan sosial dan politik. Can the Subaltern Speak? Nah, ini adalah karya terpenting Spivak, di mana ia mempertanyakan sebuah kelompok subaltern dapat benar-benar menyuarakan pandangan dan kepentingan mereka tanpa dimediasi atau dipresentasikan oleh orang lain. Esai ini menjadi salah satu teks kunci dalam teori postkolonial global. Dalam esai ini, Spivak mengeksplorasi bagaimana kelompok subaltern seringkali tidak memiliki suara yang dapat didengar dalam wacana dominan, baik kolonial maupun postkolonial. Subaltern adalah istilah yang diambil dari pemikiran Antonio Gramsci yang mengacu pada masyarakat yang berada di luar struktur kekuasaan dominan. Dalam konteks pivak, ini lebih merujuk ke kaum tertindas, petani, buruh, perempuan di postkolonial. Mereka tidak dapat berbicara untuk dinamika sendiri dalam sistem kekuasaan yang berlaku. Spivak berpendapat bahwa subaltern seringkali terpinggirkan oleh struktur kekuasaan kolonial, patriarki, dan elit lokal, sehingga suara mereka tidak terdengar. Representasi oleh elit atau intelektual seringkali menggantikan suara subaltern daripada memberdayakan mereka. Next. Homi Bhabha, salah satu tokoh utama dalam teori postkolonial India, lahir di Mumbai pada tahun 1949. Ia adalah seorang akademisi, kritikus budaya, dan teoretikus yang dikenal karena gagasannya tentang identitas hibrid, ambivalensi, dan mimikri. Baba mengeksplorasi bagaimana kolonialisme tidak hanya menindas, tapi juga menciptakan hubungan yang kompleks antara penjajah dan yang dijajah, yang menghasilkan identitas yang saling tumpang tindih. Minat utama Baba adalah pada pengalaman marginalis sosial, sebagaimana ia muncul dalam bentuk budaya non-kanonik, atau diproduksi dan dilegitimasi dalam bentuk budaya kanonik. Bagi Baba, teks yang kaya
Bagi Baba, teks yang kaya dari misi peradaban secara luar biasa terpecah belah, retak, dan cacat. Baba melihat hibriditas sebagai problematik representasi kolonial yang membalikan efek penolakan kolonialis, sehingga pengetahuan lain yang disangkal masuk ke dalam wacana dominan. Produksi hibridisasi tidak hanya mengekspresikan kondisi energi kolonial, tapi juga menandai kemungkinan perlawanan kontra kolonial. Radikalisme karya Baba terletak pada penerapan gagasan tentang difference dalam analisis kolonialisme sebagai teks budaya atau sistem makna, dan penekanannya pada dimensi performatif artikulasi budaya. Ini perhatian utama dalam pemikiran ini adalah pengembangan praktis kritis postkolonial yang mengakui bahwa masalah interaksi budaya hanya muncul pada batas-batas signifikansi budaya, di mana makna dan nilai dibaca atau tanda-tanda disalahgunakan. Teori Homika Baba ada tiga, yakni ambivalensi kolonial, mimikri kolonial, dan hybridity. Pertama yaitu ambivalensi kolonial. Baba pendapat Baba berpendapat bahwa kekuasaan kolonial bersifat ambivalen, meskipun bertujuan untuk mendominasi. Kolonialisme juga menciptakan keraguan dalam identitas penjajah. Penjajah membutuhkan yang dijajah untuk memvalidasi kekuasaannya. Tetapi pada saat yang sama, mereka terancam oleh potensi pembangkangan. Hubungan ini tidak stabil dan menghasilkan kedagangan dalam praktik kolonial. Preferensi adalah konsep kunci dalam teori Baba yang menunjukkan bahwa hubungan kolonial tidak sepenuhnya berdasarkan dominasi sepihak atau perlawanan langsung, melainkan sangat kompleks dan kontradiktif. Kekuasaan kolonial tidak hanya menciptakan hierarki antara penjajah dan yang dijajah, tetapi juga ketergantungan emosional dan kultural. Penjajah ingin memperlihatkan superioritasnya, tapi pada saat yang sama, ia merasa terancam oleh kemungkinan perlawanan dijajah. Hal ini menciptakan perasaan ambivalen. Penjajah menginginkan ketaatan dari yang dijajah, tapi juga takut bahwa yang dijajah mungkin menentang otoritasnya. Contoh ambivalensi adalah pendidikan kolonial, yaitu sistem pendidikan kolonial dirancang untuk menciptakan subjek kolonial yang loyal kepada penjajah. Tapi hasilnya seringkali adalah individu-individu yang eh, cukup terdidik untuk mengkritik dan melawan penjajah pada akhirnya. Representasi budaya, penjajah seringkali memandang budaya lokal sebagai inferior, tapi pada saat yang sama mengagumi atau bahkan mengadopsi elemen-elemen tertentu darinya. Yang kesembilan adalah mimikri kolonial, adalah proses di mana yang dijajah meniru pelaku budaya atau nilai-nilai penjajah. Namun, mimikri ini tidak pernah sempurna. Dalam proses imitasi, yang dijajah menciptakan versi baru yang berbeda dari aslinya. Hal ini membuat mimikri menjadi strategi subversif. Ia mengganggu klaim superioritas penjajah karena menunjukkan bahwa penjajah tidak dapat sepenuhnya diaplikasi. Pendidikan kolonial seringkali dirancang untuk menciptakan versi lokal dari penjajah, tapi hasilnya adalah individu yang mampu menentang kolonialisme. Mimikri adalah proses di mana subjek yang bisa meniru perilaku penjajah ingin membuat subjek yang dijajah menjadi hampir sama, tapi tetap berbeda. Hal ini mempertahankan superioritas penjajah sambil mengintegrasikan yang dijajah ke dalam sistem kolonial. Dalam proses imitasi, subjek kolonial seringkali mengubah atau mengadaptasi elemen budaya penjajah, menciptakan versi baru yang berbeda. Hal ini menjadi ancaman bagi otoritas kolonial. Contoh mimikri adalah bahasa. Subjek kolonial yang belajar bahasa penjajah seringkali menggunakannya untuk menulis kritik atau melawan kolonialisme. Yang kedua adalah pakaian dan gaya hidup. Dalam budaya kolonial, subjek yang dijajah mungkin mengadopsi pakaian atau gaya hidup penjajah, gaya hidup penjajah, tetapi dengan sentuhan lokal yang mengubah maknanya. Dan terakhir adalah hibriditas, mengacu pada identitas yang terbentuk dari pertemuan dua budaya yang berbeda, kolonial dan lokal. Identitas hibrid tidak murni, tetapi hasil dari proses negosiasi. Hibriditas mengganggu hierarki kekuasaan kolonial karena ia menunjukkan bahwa tidak ada budaya yang benar-benar murni atau superior. Hibriditas adalah konsep yang merujuk pada identitas baru yang muncul dari pertemuan dua budaya yang berbeda, kolonial dan lokal. Identitas ini tidak sepenuhnya milik penjajah atau yang dijajah, namun sesuatu baru yang berbeda.
Dalam konteks kolonial, interaksi antara penjajah dan dijajah menghasilkan hibriditas budaya di mana elemen-elemen dari kedua pihak bercampur dan membentuk identitas baru. Hibriditas menunjukkan bahwa identitas tidak murni atau tetap. Hal ini mengganggu klaim supporters penjajah dan menunjukkan bahwa kekuasaan kolonial selalu mengalami transformasi. Contoh-contohnya adalah bahasa yang berkembang dari campuran bahasa, penjajah, dan lokal menciptakan pertemuan budaya, serta sastra postkolonial. Banyak karya sastra dari penulis kolonial seperti Salman Rushdie atau Chiwa Achebe mencerminkan hibriditas budaya dengan menggunakan bahasa penjajah tetapi menyuarakan juga perspektif lokal. I think that's all for me. Thank you.